Assalamualaikum. Jumpa lagi sama Pak Hendri ya. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Begitu juga dengan Pak Hendri di sini sehat. Alhamdulillah ya. Untuk kali ini kita bertemu dalam tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 khususnya tentang ragam budaya Indonesia. Ayo kita intip apa aja di dalamnya. Seperti biasanya, menu, ada tujuan, yang kedua materi, ketiga kesimpulan, keempat pesan moral, dan yang terakhir adalah tugas untuk kalian. Kita lihat sekarang tujuannya. Ya. Tujuannya kalian supaya mampu menemukan dan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam satu paragraf. Tujuan yang kedua, supaya kalian dapat saling bertanya jawab dan bercerita antar teman tentang keragaman budaya, etnis, dan agama yang ada di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia, baik secara tulis maupun lisan. Dan yang terakhir, tujuannya adalah supaya kalian dapat mengetahui bunyi dan macamnya. Apa itu yang pertama itu? Coba materinya di sini adalah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kita wajib mensyukuri. Untuk materi-materi ini tadi, kalian bisa melihat paragrafnya yang ada di buku tematik yang kemarin Pak Hendri sudah bagikan. Ya, kalian bisa baca dan cermati contohnya pada paragraf yang tertera di sini. Ya, di sini tentang pawai budaya. Untuk pawai budaya, kalian bisa memperhatikan yang pernah kalian lihat pada pawai budaya yang ada di daerah kalian, misalnya di Tunggul Wulung, di Dinoyo, dan di daerah-daerah lainnya. Kalian bisa memperhatikan pawai budaya itu berisi tentang apa saja itu, tentang budaya, tentang etnis, agama, dan macam-macam. Nanti dibaca lagi ya di buku tema 1 ya, di pembelajaran 1. Untuk selanjutnya, untuk materi yang telah kamu baca tadi, kalian dapat membuat gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Ada lagi yang satunya yaitu gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Wah, budaya di Indonesia sangat beragam ya. Apa yang membuat setiap budaya itu berbeda? Ayo kita belajar yuk. Jadi, keberagaman berarti bermacam-macam. Ya, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Kalian menghargai enggak? Oh, tentunya dong. Kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik kan? Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Contohnya angklung. Cara memainkannya gimana? Betul sekali, digoyangkan ya, supaya mengeluarkan suara angklung tadi bagaimana? Klung 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 klung. Iya, betul. Yang kedua adalah saluang. Saluang ini bentuknya seperti seruling. Bagaimana cara memainkannya? Memainkannya sama seperti seruling, dia harus ditiup. Kemudian kita menutup celah-celah lubang yang ada
pada saluang itu sehingga menimbulkan nada yang berbeda. Bunyinya bagaimana? Tulit, tulit, tulit. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi kecapi. Kecapi ini sejenis alat musik yang mempunyai senar. Cara memainkannya gimana? Sama seperti gitar ya, dipetik. Bunyinya bagaimana? Bunyinya ting 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 tung ting tung ting. Nah, seperti itu. Ada lagi yang keempat yaitu kendang. Cara memainkannya gimana kendang itu? Ditabuh, iya betul ditabuh atau dipukul pada permukaan kulit kendangnya itu. Sehingga akan menghasilkan bunyi seperti dang 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 ya. Kemudian ada lagi tifa. Tifa ini sama seperti kendang, kita harus menabuh atau dipukul pada permukaan kulitnya sehingga menghasilkan suara seperti pung 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 pung. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa membuat contoh-contoh lain dari jenis alat musik, cara memainkannya bagaimana, dan bunyinya seperti apa. Ya. Oke, kita lihat lagi. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Sebelumnya kita lihat dulu penjelasan di sini. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi bunyi itu kalau asalnya dari benda yang bergetar. Kalau dia bergetar, maka dia akan mengeluarkan bunyi. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Maka benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Percaya nggak kalau bunyi dapat merambat? Lain kali kita harus praktekkan itu ya. Jadi bunyi itu memang bisa merambat melalui benda padat, kemudian melalui benda cair, dan melalui gas. Ya, tetapi dia tidak dapat merambat pada benda yang ruang hampa. Ruang hampa itu apa? Benda yang tidak ada, ruangan yang tidak ada udaranya. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat menjawab bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras dan lebih pelan. Bagaimana? Dengan getaran yang lebih keras, maka bunyi akan menghasilkan yang lebih keras. Begitu juga kalau getarannya pelan, maka bunyinya pelan. Kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran hari ini, yang pertama adalah gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Yang kedua, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Yang ketiga, keberagaman berarti bermacam-macam. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Kemudian yang keempat, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, itu adalah 4 kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini. Yang terakhir, pesan moral kita adalah kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Oke anak-anak, materi dari Pak Indri sekian, tapi jangan lupa kita harus mengerjakan latihan soal dulu ya. Nah, latihannya, tugasnya kalian mempunyai 3 tugas di sini. Ya, yang pertama adalah temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada materi di atas tadi. Mana tadi? Materinya yang ada di buku tematik kamu, ya, tentang budaya, ya, keragaman budaya. Nanti kalian buat tulisan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, buatlah paragraf secara singkat tentang keragaman budaya
etnis dan agama yang ada di Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, berilah 3 contoh alat musik beserta bunyi dan cara memainkannya. Contohnya, gitar bunyinya jreng jreng jreng, ya kan? Cara memainkannya dipetik. Jangan lupa mengerjakan pada buku kosong, kemudian nanti difotokan, ya, terus dikirimkan pribadi ke Pak Hendri. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Jaga kesehatan dan sampai jumpa. Dadah.